Halo semuanya, selamat datang di channel Yehanidi. Belajar sejarah itu asik loh. Coba deh kalian lupain sejenak upacara bendera yang rapi dan formal itu. Kali ini kita bakal bongkar habis detik-detik 17 Agustus 1945, layaknya film thriller 24 jam penuh ketegangan. Bayangin aja, nasib jutaan nyawa benar-benar lagi dipertaruhkan di sini. Udah siap meninding? Ayo kita mulai. Oke, mari kita bedah sama-sama. Waktu itu Jepang baru aja dibom atom. Dan tiba-tiba ada kekosongan kekuasaan yang luar biasa. Ini bukan momen yang tertata rapi, ini benar-benar kondisi kepepet level dewa. Para bapak bangsa kita dihadapkan pada pilihan hidup dan mati. Nekat merdeka sekarang dengan resiko disapu bersih sama militer Jepang, atau dia menunggu dan akhirnya dijajah lagi. Masuk ke bagian 1, lompatan eksistensial yang mendebarkan. Waktu terus berdetak menuju kemerdekaan dan para pemuda kita nolak keras buat nunggu hadiah. Bayangin jam pasir yang terus mengalir cepat. Tanggal 15 malam itu terjadi debat yang super panas. Puncaknya, subuh-subuh golongan pemuda nekat nyulek Soekarno, Hatta, Fatmawati, bahkan bayi Guntur kerenges dengklok. Terus, kenapa akhirnya pilih tanggal 17? Soekarno punya semacam perhitungan mistis. Beliau ngerasa 17 itu angka suci. Waktu itu lagi bulan Ramadan, pas hari Jumat Legi. Dan ingat kan, umat Islam itu sholat 17 rakaat sehari. Pas banget kan? Kita lanjut ke bagian 2, draft asli di tempat sampah. Suasana tengah malam yang super tegang di rumah Laksamana Maeda. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah situasi absurdnya. Laksamana Maeda berbaik hati minjemin rumahnya buat rapat rahasia, tapi dia sendiri malah naik ke lantai atas buat tidur. Di ruang makan bawah, para tokoh kita nentuin nasib bangsa. Waktu Sayuti Milik ngetik draftnya, dia bikin 3 ubahan krusial dengan cepat. Kata tempo diganti jadi tempo, format tahunnya pakai penanggalan Jepang, dan frasa wakil-wakil bangsa Indonesia diganti jadi kalimat epik atas nama bangsa Indonesia, yang mana ini idenya dari Soekarni loh. Tapi siap-siap kaget, karena ada fakta gila di sini. Draft asli tulisan tangan Soekarno itu sempat dianggap nggak berguna dan dibuang gitu aja ke tong sampah. Untungnya insting jurnalis BM dia jalan. Dia diam-diam mengut kertas lecek yang super berharga itu dan disimpan aman selama 46 tahun sebelum akhirnya diserahin ke Presiden tahun 1992. Bagian 3, persiapan darurat sebelum fajar. Ini adalah momen pagi yang benar-benar kacau balau di tanggal 17 Agustus. Dan ini benar-benar ngasih gambaran betapa kaosnya pagi itu, beberapa jam sebelum batas waktu jam 10. Soekarno sakit demam tinggi. Hatta nyaris aja telat, dan baru sampai 5 menit sebelum acara. Pahlawan tanpa tanda jasanya? Ibu Fatmawati yang nangis sambil jahit bendera merah putih dengan tangan. Padahal beliau lagi hamil besar. Kainnya pun didapat dari gudang militer Jepang berkat bantuan Shimizu. Oh ya, tiang benderanya. Mereka nyomot bambu jemuran acak yang ada di halaman belakang. Padahal ada tiang besi yang bagus. Benar-benar darurat. Terus ada mitos yang bilang kalau mikrofon buat acara itu hasil curian dari Jepang. Padahal itu salah besar. Mikrofon itu murni rakitan dadakan dari nol. Seorang teknisi bernama Gunawan dari Radio Satria bikin mic itu pakai alat seadanya, bahkan dia manfaatin kertas perak dari bungkus rokok buat ngakalin pita amplifikasinya. Kemerdekaan kita ini beneran dirakit sendiri. Bagian 4, 3 jepretan yang menyelamatkan sejarah. Ini soal pertaruhan nekat sang fotografer. Coba bayangin, saking buru-burunya pagi itu, panitia sampai lupa total manggil fotografer resmi buat dokumentasiin lahirnya negara kita. Beruntung banget ada Franz Mendur, fotografer dari Domei yang kebetulan ada di sana. Tapi masalahnya, pas dicek, plat film di kameranya cuma sisa tepat 3 lembar. Cuma 3 jepretan buat mengabadikan seluruh momen sejarah. Dan adegan setelahnya udah kayak di film. Selesai motret, Franz dicegat sama tentara Jepang yang ngamuk. Dengan nyali tingkat tinggi, dia berbohong dan bilang kalau roll filmnya udah dirampas sama barisan pemuda. Setelah berhasil lolos, dia buru-buru ngubur negatif foto itu di tanah, tepat di bawah sebuah pohon di kantor Asia Raya. 3 foto yang dikubur itulah satu-satunya bukti visual kemerdekaan kita hari ini. Oh ya, ada momen yang agak lucu, tapi bikin deg-degan juga. Tiba-tiba, 100 orang dari barisan pelopor datang terlambat bawa senjata tajam. Mereka maksa Soekarno buat bacain ulang proklamasinya. Tapi Soekarno nolak dengan tegas. Beliau bilang kalau proklamasi kemerdekaan itu adalah momen eksistensial sejati yang cuma diucapin 1 kali, buat selamanya. Coba kita lanjut dan lihat gimana ini makin memanas di bagian 5. Menggema ke seluruh dunia. Gimana caranya menyebarkan kabar revolusi ini? Misi nyebarin berita kemerdekaan ini ke seluruh dunia benar-benar bahaya. Para penyiar nekat kayak Sakti Alamsyah dan Sam Amir di Bandung terus-terusan nyiarin berita proklamasi lewat radio Hosokyoku.
Walaupun militer Jepang yang marah langsung menyegel peralatan mereka, para penyiar ini pantang mundur. Mereka terus mancarin sinyal, menantang maut demi mastiin dunia luar tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Jadi, poin krusialnya adalah, proklamasi Agustus 1945 itu bukan sekedar serah terima kekuasaan di atas kertas. Ini adalah sebuah pemberontakan eksistensial yang luar biasa dari orang-orang biasa. Mereka berani ngambil resiko gila, menebus tekanan yang gak terbayangkan, demi bilang ya pada kehidupan dan sejarah. Mereka merebut kemerdekaan itu sendiri. Wah, gila banget kan? Sejarah di balik layar ternyata sekeren dan setegang itu. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau kalian hidup di tanggal 16 Agustus 1945 dan ada di posisi mereka, kalian bakal milih nunggu jaminan aman atau berani ambil lompatan nekat yang mempertaruhkan nyawa itu? Terus, apa sih arti kata kemerdekaan buat kalian di zaman sekarang? Yuk, tulis opini kalian di kolom komentar ya. Dan pastinya, jangan lupa klik subscribe dan tinggalkan komentar biar kalian nggak ketinggalan bedah sejarah yang asik-asik lainnya. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa!